Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 18 kali ini, kita difokuskan pada sudut pandang Aura dan Mare dari pihak Sorcerer Kingdom. Misi apa yang diberikan oleh Ainz untuk Aura dan Mare di Ibukota Kingdom? Kalian bisa simak di video kali ini. So, berikut pembahasan light novel Overlord volume 14 part 18. Sebelum pembahasan, kita perlu sedikit merefresh part sebelumnya. Di part sebelumnya, Brand Unglaus berkeinginan untuk mengalahkan pasukan Sorcerer Kingdom sendirian. Dan alhasil, di perjalanannya, dia bertemu dengan Cocytus. Dan disitulah pertarungan antar dua warrior berlangsung. Di sisi Brand Unglaus, dia sudah menyiapkan skill barunya yaitu True Nail Clipper untuk melawan Cocytus. Sedangkan Cocytus menggunakan God Slaying Emperor Blade. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Cocytus, yang dimana Brand mati dan tertebas. Karena juga tebasan pedang Cocytus lebih cepat dari Brand Unglaus. Karena Cocytus menghormati sikap dari Brand Unglaus, dia memerintahkan Frost Virgin untuk membukukan mayatnya Brand. Dan kemudian Cocytus meninggalkan mayatnya Brand dan menuju ke arah kastil istana di Ibukota Kingdom. Oke, sekarang kita masuk pembahasan part 18. Aura menyapa para prajurit yang ketakutan di atas benteng kota di Ibukota Kingdom. Aura menggunakan celah yang ada di benteng dan hendak melewatinya dalam satu gerakan. Dan sementara itu, para prajurit di atas benteng ingin menggunakan tombak mereka untuk menyerang Aura. Apa yang mereka saksikan selanjutnya yaitu gerakan tidak manusiawi. Dia melompati para prajurit yang ada di atas benteng, berputar di udara dan mendarat dengan sempurna di sisi lain dari benteng. Sorotan mata para prajurit Kingdom mengarah ke Aura. Walau penampilannya seperti anak-anak, semuanya dipenuhi dengan rasa takut. Pasti tidak ada dari mereka yang masih mempercayai jika dia seorang anak biasa. Ditambah lagi ada juga masalah, yaitu adanya Magic Shield Beast yang berada di bawah benteng. Aura sama sekali tidak mempedulikan prajurit Kingdom dan mengeluarkan secari kertas dari saku di pinggangnya dengan santai. Para tentara bergerak ke arah Aura selangkah demi selangkah untuk mengepungnya. Tombak mereka diarahkan ke Aura, namun Aura hanya terus mengabaikan mereka. Aura membuka gulungan kertas untuk membandingkan ibu kota di depannya dengan apa yang digambar di peta. Jika seluruh pemandangan simbol kotanya serupa, akan lebih mudah untuk dibaca. Dengan begitu, Aura dengan mudah menemukan Good Magician, tujuan pertama yang dia ingin kunjungi. Aura saat ini dalam keadaan puas dan berbalik untuk menatap para prajurit yang mengepungnya. Ujung beberapa tombak diposisikan tepat di hadapannya. Meskipun Aura sendirian berada di atas benteng, menurutnya tindakan yang dilakukan oleh para prajurit bukanlah ide yang bagus atau cerdas. Karena seharusnya mereka sudah tahu ada Magic Shield Beast yang ada di bawah benteng, bisa naik ke atas benteng kapanpun Aura mau. Mendengar apa yang dikatakan oleh Aura, para prajurit nampak kebingungan. Tetapi itu sudah terlambat. Magic Shield Beast Aura memanjat dinding satu demi satu. Darah di sekitar benteng bergema dengan ratapan menyedihkan dan ketakutan yang dilontarkan oleh para prajurit Kingdom. Beberapa prajurit kini kehilangan keinginan untuk bertempur, mulai saling berebut untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi masih ada juga prajurit yang meyakini jika posisi saat ini harus dipertahankan. Tetapi dengan begitu banyak prajurit yang melarikan diri, sulit bagi mereka untuk mempertahankan moralnya. Moral untuk tetap bertarung atau berperang. Konstruksi benteng kota termasuk tebal membuat benteng-benteng cukup lebar. Tetapi para tentara yang dipojokkan oleh rasa takut masih saling mendorong dan berdesak-desakan, mencoba untuk bisa melarikan diri. Jika mereka masih bisa mempertahankan akal sehatnya, mereka mungkin masih bisa melarikan diri lebih cepat. Daripada saat ini, mereka hanya bisa saling mendorong dan membuat pintu keluar dalam keadaan kacau atau menjadi sempit untuk jalur keluarnya. Meskipun sangat mudah bagi para Magic Shield Beast untuk mengejar dan memusnahkan mereka semua sekaligus, mereka sama sekali tidak tertarik melakukannya. Itu karena mereka belum menerima perintah dari Aura. Itulah sebabnya mereka membiarkan para prajurit melarikan diri. Itu berlaku untuk semua Magic Shield Beast kecuali satu, yaitu Magic Shield Beast berlevel 71. Terbesar yang pernah dibawa oleh pertempuran kali ini.
seekor iris Tyrannus basileus. Posturnya mirip dengan Tyrannosaurus Rex, tetapi memiliki sirip di belakang punggungnya. Seperti namanya, monster ini bersinar dengan cahaya terang. Aura tidak terlalu yakin dengan deskripsinya, tetapi dia mengingat jika penciptanya pernah mengatakan desain aslinya didasarkan pada King of the Monster. Atau biasanya kalau kalian familiar itu seperti mirip Godzilla lah, kayak di film-film barat atau film-film Jepang. Iris Tyrannus basileus meraung. Raungannya cukup keras membuat tanah bergemuruh. Itu merupakan jenis kemampuan khusus dari Breathing Below. Jika seorang memiliki level yang sama dengan base itu atau memiliki resistensi efek mental, itu hanya akan menjadi raungan biasa. Tetapi, para tentara saat ini menunjukkan apa yang akan terjadi jika kau tidak memenuhi pengecualian tersebut. Ketakutan mereka berubah ke tingkat ekstrim hingga menyebabkan instant death, yang disebabkan oleh rasa takut dan para prajurit berjatuhan seketika. Iris Tyrannus dikelilingi oleh 5 dari Magic Shell Beast yang tersisa, yaitu Fenrir berlevel 78, Hound of the Wild Hunt berlevel 77, Kirin berlevel 76, Ampis Baenea berlevel 76, dan terakhir, Basilisk berlevel 74. Karena tindakan berlebihan yang dilakukan oleh Iris, Kirin mulai memukulnya, diikuti oleh Hound of the Wild yang menginjaknya, dan Magic Shell Beast lainnya satu persatu bergabung untuk menendang Iris Tyrannus bersamaan. Sementara kemoman tempur tidak ada hubungannya dengan ini. Monster itu masih saja dibully oleh Magic Shell Beast dengan level yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu Iris. Tetapi Iris mencari simpati dari Aura dengan memasang wajah yang sedih. Sebagai catatan, satu-satunya Magic Shell Beast yang tidak berpartisipasi dalam pemukulan, yaitu Avaricious Frog berlevel 58 bernama Garapur. Magic Shell Beast itu terlihat sama seperti makhluk dalam sebuah dongeng fantasi, seperti katak raksasa. Namun, di mulutnya terdapat barisan demi barisan gigi kuning yang kotor, dan matanya terlihat seperti seorang yang jarang sekali tidur. Kemudian Aura memberitakan Magic Shell Beast yang membuli Iris untuk segera menghentikannya. Setelah itu, Magic Shell Beast lain Iris Tyrannus basileus berkumpul mengelilingi Aura. Di depan Aura yang telah menepuk tangannya, para Magic Shell Beast mulai berbaris. Bisa dibilang, tubuh mereka sangatlah besar, maka berbaris membentuk satu barisan itu terbilang cukup sulit. Mereka akan mulai menginvasi ibu kota untuk mengambil alih beberapa sektor tempat penting di ibu kota Kingdom. Sangat disayangkan jika beberapa dari Magic Shell Beast mungkin tidak akan ikut serta dalam misi tersebut. Dengan begitu, Aura memberikan misi khusus untuk Iris Tyrannus, mengumpulkan seluruh mayat prajurit di sekitar benteng ibu kota. Aura melompat turun dari tembok kota dan berhasil melewati garis pertahanan ibu kota Kingdom. Magic Shell Beast lainnya mengikuti dan melompat. Tujuan pertama Aura yaitu menuju Guild Magician, karena itu merupakan rumah bagi berbagai macam magic item. Bangunan itu pastilah dalam keadaan siaga penuh. Secara luas, bangunan itu dianggap sebagai tempat yang memberikan perlawanan terbesar di ibu kota Kingdom. Meskipun kekuatan tempur musuh bukanlah masalah, mengumpulkan setiap magic item di tempat itu kemungkinan akan memakan banyak waktu. Mungkin Aura harus memanggil bala bantuan untuk meringankan beban kerjanya. Tidak lama setelah dia melompati tembok kota, dirinya sampai di tujuannya. Tak satu pun dari Magic Shell Beast yang tertinggal. Nampaknya hanya Garapur yang tertinggal. Jadi Garapur digendong oleh Basilisk. Di lokasi tersebut terdapat 3 menara 5 lantai, yang tidak lain adalah lokasi dari Guild Magician, yang pada dasarnya merupakan beberapa bangunan tinggi dan 2 lantai yang lebih tinggi daripada lebarnya. Dan kini telah menutup gerbang masuknya. Aura belum mendeteksi keberadaan orang-orang yang berada di luar tembok, tetapi aktivitas manusia bisa terlihat di dalam bangunan itu. Manusia pun menyadari kedatangan Aura. Aura kemudian melompat ke wilayah Guild Magician dan melihat peta di tangannya. Dan kemudian Aura membandingkan penampilan bangunan, dan sepertinya tempat yang ia tuju sudah benar. Memanfaatkan informasi yang mereka terima dari pendukung mereka di ibu kota Kingdom, mereka memiliki sketsa kasar dari bangunan Guild Magician. Magic item bisa berada di suatu tempat di dalam bangunan tersebut. Namun, karena ada banyak lokasi yang memiliki kemungkinan tinggi, mereka tidak yakin di mana item sihir itu disimpan. Mereka juga tidak bisa menangkap Magic Caster berlevel tinggi untuk menginterogasinya, sehingga
Aura harus membuat keputusannya sendiri. Kemudian, Aura mulai berjalan lurus menuju gerbang. Tiba-tiba orang-orang muncul dari sana. Ada 5 pria dan seorang wanita. Seorang pria tua berdiri di depan mereka. Jika mereka memegang posisi tinggi di Good Magician, itu akan menghemat banyak waktu. Tetapi, Aura tidak bisa. Tidak merasa kecewa setelah melihat pria tua itu. Pria tua itu pastilah seorang warrior dari penampilannya. Aura mengamati para manusia di belakang pria tua itu. Sementara mereka mengenakan pakaian yang sama dengannya. Tak satu pun dari mereka yang membawa pedang. Pria tua itu mungkin merupakan pemimpinnya dan sisanya adalah muridnya. Sementara Aura tidak mencari tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Good Magician dengan sebuah dojo. Pastilah mereka memiliki hubungan karena melindungi tempat ini. Mungkin di sini gue sedikit menjelaskan maksud dojo itu. Kalau di Kingdom ada semacam perguruan bela diri atau martial art, sehingga di dunia baru ada dojo juga yang mengajarkan martial art. Meskipun Aura merasa seperti mereka mungkin bisa memberikan lebih banyak informasi kepadanya daripada Magicaster biasa, itu kemungkinan informasi yang tidak penting. Jika para warrior yang ada di hadapan Aura bersedia menjadi pemandunya, dia tidak akan membunuhnya dan Magic Shelbies juga tidak akan menyerang mereka. Aura berencana untuk menepati janji itu. Lagi pula, nanti Marelah yang akan membunuh mereka semua. Nampaknya salah satu dari warrior itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan item pemanggil iblis itu jatuh ke tangan Aura. Sehingga Aura kehilangan ketenangannya dan tertawa. Mengetahui jika item itu masih di sini sudah cukup baginya, dia harus mengamankannya dan mengembalikan kepada Demurgus. Seketika Aura memberikan pertanyaan sebelumnya untuk memandunya. Master Dojo dengan gesit menolak hal tersebut. Tiba-tiba, pria tua itu mati seketika karena terkena anak panah oleh Aura. Pada dasarnya, Aura tidak punya waktu untuk mengobrol lebih lama. Dan sepertinya, semua orang merasakan ketakutan. Jika itu masalahnya, seharusnya mereka bisa berlari dan memanggil Magicaster kuat untuk membantunya. Para manusia yang berjaga di belakang pria itu kaget tanpa ekspresi. Sehingga Aura memberi perintah kepada Magic Shelbies lainnya untuk membunuh para warrior itu. Saat dia berjalan menuju gerbang, tiba-tiba Magic Shelbies muncul melewatinya seperti angin topan dan merekam manusia yang tersisa. Hanya ada darah dan isi perut yang tertinggal di jalanan. Kali ini kita akan fokus di sudut pandang Mare. Sekarang, Mare duduk sendirian di atas menara tertinggi kedua yang ada di kastil ibu kota Kingdom, menghadap ke arah ibu kota. Pada pertempuran yang dimulai 3 hari sebelum mereka tiba di ibu kota, Mare sudah membunuh begitu banyak manusia. Namun, kebanyakan dari mereka adalah pria. Dia belum melihat wanita atau anak-anak di antara mereka. Kalau begitu, yang tersisa kemungkinan hanyalah orang-orang lemah. Kali ini, Mare sedang menyusun rencana bagaimana caranya dia bisa menghancurkan ibu kota yang sangat luas dengan efisien dan membunuh setiap manusia di dalamnya. Sebelum Mare tiba di ibu kota Kingdom, dia telah menghancurkan beberapa kota bersama Ainz dan mendapatkan sebuah pengalaman. Itulah sebabnya dia memiliki pemahaman yang jelas mengenai betapa sulitnya menghancurkan sebuah kota dan betapa sulitnya tugas untuk membunuh setiap penduduk di dalamnya. Penggunaan magic yang terus berulang dan terus-menerus dapat menghancurkan setiap struktur di ibu kota Kingdom dan menjadikannya tumpukan puing. Tetapi, untuk memastikan jika segala sesuatu di dalam kota mati bersamaan, dengan itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Contohnya, jika dia menggunakan sihir untuk memicu gempa bumi, itu akan menghancurkan semua bangunan di atas tanah, serta fasilitas bawah tanah. Orang-orang di dalam bangunan tersebut sebagian besar akan tertindih hingga mati atau terkubur hidup-hidup. Gempa yang disebabkan menggunakan magic tidak dapat mempengaruhi benda-benda di luar jangkauan mantra, sehingga seorang yang bersembunyi di rumah-rumah di daerah lain tidak akan menyadarinya. Suara bangunan yang runtuh dan jeritan orang-orang yang sekarat merupakan masalah lain. Jika orang-orang mendengar suara-suara itu, mungkin ada banyak orang yang keluar dari persembunyian mereka untuk mencari tahu, melihat keluar jendela atau yang lainnya. Tetapi, orang-orang yang menutup mata dan telinga mereka dalam ketakutan merupakan yang terbaik. Karena jika mereka hanya meringkuk ketakutan di dalam rumah mereka sendiri dan berharap semuanya segera berlalu, Mare akan mengucapkan satu mantra dan menyelesaikan mereka semua. Tetapi yang menjadi masalah yaitu,
orang-orang yang percaya jika mereka akan menjadi yang berikutnya untuk dihancurkan, atau kelompok pemberani. Yang bahkan lebih menyusahkan adalah orang-orang lemah yang akan melakukan tindakan bunuh diri. Mereka akan berlari ke segala arah yang tak terduga, karena kecemasan mereka akan menular ke orang-orang lainnya. Begitu seseorang melihat mereka melarikan diri, orang itu juga akan meninggalkan rumah mereka untuk melarikan diri juga. Jika mereka memilih lari ke bangunan yang masih berdiri, segalanya masih akan mudah. Namun, orang-orang yang ketakutan cenderung membuat keputusan yang tidak rasional, seperti memilih berlari menuju daerah yang sudah hancur, atau bahkan mencoba menyelamatkan orang lain yang terjebak di bawah puing-puing. Mereka membuat situasi jauh lebih sulit untuk ditangani. Mare dalam hatinya berharap mereka penduduk Kingdom tidak akan lari ketika terkena serangan dari magicnya. Jika situasi berubah dan mereka justru berusaha melarikan diri, Aura harus menggunakan mantra berbasis area luas untuk membunuh mereka. Tidak efektif melakukan 2 kali pekerjaan untuk hasil yang sama. Jika terkendala oleh waktu, melakukan pekerjaan 2 kali tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi, ini merupakan operasi yang dilakukan bersama masternya. Tidak mungkin dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Hal itu dikarenakan karena Mare akan menyia-nyiakan waktu berharga masternya. Tetapi itu juga karena dia akan merasa malu jika harus mengakui dirinya tidak mampu untuk mengakhiri dalam 1 kali gerakan. Jika solusinya menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan gempa bumi, Mare tidak akan menjamin jika itu akan membunuh semua orang. Akan ada lebih banyak orang yang akan selamat dari yang diharapkannya. Sementara itu, Mare bisa membakar semuanya untuk berjaga-jaga membunuh mereka yang masih hidup. Tetapi, api akan sangat terlihat oleh orang-orang yang berada di kejauhan. Ini juga bisa memicu masalah utama, yaitu membuat lebih banyak orang untuk melarikan diri. Buku-buku Chakma sebagai penciptanya telah memberi Mare kemampuan untuk menghancurkan musuh dalam jumlah besar. Tetapi, dalam hal seberapa luas area yang bisa dia pengaruhi, Mare yakin jika tidak ada Guardian Floor lainnya yang bisa menyaingi kemampuannya dalam serangan dampak area luas. Itulah sebabnya, jika dia tidak bisa berhasil menghancurkan kota dan membunuh semua penghuninya, itu akan membuatnya mempertanyakan nilai dan keberadaannya sendiri. Mungkin buku-buku Chakma akan marah yang melihat Mare seperti ini. Sehingga, Mare berusaha melakukan yang terbaik. Karena apa yang dikatakan oleh masternya, yaitu Ainz itu sendiri. Mare sangat menghormati dan berterima kasih kepada Ainz. Jika Ainz tidak membiarkan Mare untuk berlatih, menghancurkan kota-kota dan untuk menambah pengalaman melalui beberapa percobaan, dia tidak akan bisa berkembang seperti dirinya saat ini. Saat dia memikirkannya, ketika perang pertama kali dimulai, Mare diminta untuk menghancurkan kota kecil. Hasil dari peristiwa itu benar-benar mengerikan. Hasilnya bisa membuat malu buku-buku Chakma. Selama dia memahami jika dirinya tidak memiliki pengalaman dalam sesuatu, yang harus dia lakukan yaitu belajar dengan giat untuk meningkatkan kemampuannya dirinya sendiri. Jika salah satu Guardian yang mengatakan itu kepadanya, itu tidak akan menggerakkan hati Mare sebanyak ini. Namun, seorang yang mengatakan itu merupakan seorang setara dengan buku-buku Chakma, salah satu dari Supreme Being, membuat Mare membulatkan tekadnya. Dengan begitu, Mare akan menghancurkan lebih banyak kota dan desa, lalu membunuh lebih banyak orang untuk menjadi seorang yang bisa dibanggakan oleh buku-buku Chakma. Dengan tekadnya saat ini, Mare akan menjelaskan misinya. Karena bagaimanapun juga, dia harus memanfaatkan apa yang telah dipelajari sejauh ini untuk menghancurkan ibu kota dan membunuh semua penghuninya. Kemudian, para Hanzo yang bersembunyi di belakang Mare juga mengangkat kepala tangan mereka dan mengikuti instruksi dari Mare. Oke, itulah pembahasan untuk part kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.